Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Tahukah teman-teman, sebelum segala sesuatu yang kita lihat ini, di mana Zat yang Maha Pencipta bersemayam, dan bagaimana alam semesta ini terbentuk? Dalam bahasan kali ini, kita akan mengupas kisah dan peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 masa. Inilah beberapa subjudul yang akan kita bahas. Keagungan Ar-Rasy dan kursi Allah. Sebelum semesta beserta isinya ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas Ar-Rasy. Saat itu, segala sesuatu hanya berupa angkasa hampa tanpa udara, tanpa bumi, tanpa langit, tanpa malam, tanpa siang, tanpa kegelapan, dan tanpa cahaya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersemayam di Ar-Rasy-Nya tanpa ada siapapun yang bersamanya. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk, langit, dan bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Quran Surah Yasin ayat 82. Ar-Rasy secara harfiah berarti singgasana atau takhta. Dalam konteks Islam, Ar-Rasy adalah singgasana Allah dan merupakan ciptaan terbesar melebihi langit, bumi, beserta isinya. Sedangkan kursi juga berarti takhta dan tempat duduk. Namun konteks kursi dalam Islam lebih spesifik lagi dan dikaitkan dengan luasnya ilmu dan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang besarnya bentuk Ar-Rasy dan kursi. Allah berfirman, "Kursinya meliputi langit dan bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, langit yang 7 dan bumi yang 7, jika dibandingkan dengan kursi, tidak lain hanya seperti kalung yang terletak di atas padang pasir. Dengan kekuatan Ar-Rasy di atas kursi, laksana keutamaan padang pasir atas kalung tersebut." Ar-Rasy dipikul oleh malaikat-malaikat yang besar dan perkasa. Allah berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung Ar-Rasy Tuhanmu di atas kepala mereka." Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Jabir, Nabi Muhammad bersabda, "Aku diizinkan untuk menuturkan tentang salah seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memikul Ar-Rasy. Jarak antara kedua telinga hingga pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Proses awal penciptaan. Dengan kekuasaan Allah yang tak terbatas dari Ar-Rasy-Nya yang agung, Allah kemudian memulai proses penciptaan. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepada pena, "Tulislah." Pena menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz, menulis semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ketika Ar-Rasy berada di atas air, Allah mencatat takdir seluruh makhluk. Ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya, Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Awalnya, kegelapan dan cahaya adalah menyatu. Lalu Allah memisahkan keduanya. Kegelapan sebagai malam yang kelam, sedangkan cahaya sebagai siang nan terang. Tahap berikutnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada awalnya, langit dan bumi adalah menyatu. Lalu,
Allah memisahkan keduanya. Terlebih dahulu, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Allah berfirman, "Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam." Quran Surah Fussilat ayat 9. Setelah itu, bumi dibentangkan dan menjadikannya seperti bentuk telur. Di bumi, Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pasak-pasak untuk memperkokoh bumi. Allah berfirman, "Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya." Quran Surah Fussilat ayat 10. Lalu Allah menuju langit yang masih berupa asap, menyempurnakan langit-langit itu dalam 2 hari berikutnya. Allah berfirman, "Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, 'Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa.' Kami datang dengan patuh." Quran Surah Fussilat ayat 11. Lalu Allah menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang yang gemerlap. Allah berfirman, "Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Fussilat ayat 12. Allah membentangkan bumi hingga menjadi seperti hewan tunggangan yang tunduk kepada orang yang menungganginya. Allah membentangkan bumi menjadi aman dan tentram, tidak berguncang, tidak menyimpang, dan tidak menggoyangkan manusia yang berjalan di atasnya. Dari bumi, Allah mengeluarkan air, sungai-sungai yang memancar, menumbuhkan rumput dan pepohonan. Langit yang terbentang dihiasi bulan dan bintang-bintang gemerlapan dan tetap dalam peredarannya. Pergantian siang yang terang menjadi kegelapan. Burung-burung terbang di udara dan hewan melata merayap di bumi setelah diciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari tanpa sedikit pun merasa lelah. Dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Allah menciptakan tanah, bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung di bumi pada hari Ahad, menciptakan pohon di bumi pada hari Senin, menciptakan musibah pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan hewan-hewan pada hari Kamis, menciptakan Adam setelah asar di hari Jumat." Adam adalah makhluk terakhir yang diciptakan di akhir waktu-waktu hari Jumat dalam rentang waktu asar hingga malam. Penjelasan tambahan. Menurut beberapa ulama, Ar-Rasy adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan. Nah, pertanyaannya, bukankah pena adalah makhluk yang pertama kali diciptakan di bahasan kita sebelumnya? Mari kita jabarkan satu persatu. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya diriwayatkan Imam Muslim, yaitu Allah telah mencatat, menuliskan takdir ketentuan semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Rasulullah bersabda, "Ar-Rasy Allah sudah berada di atas air." Hadis ini menunjukkan Ar-Rasy sudah ada dan berada di atas air sebelum terciptanya langit dan bumi, dan menegaskan posisi Ar-Rasy sebagai ciptaan awal. Yang menarik, ada juga riwayat yang menyebutkan pena sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Hadisnya berbunyi, "Sesungguhnya makhluk pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam, yaitu pena. Kemudian Allah berkata, 'Tulislah.'
Kemudian Al-Qalam menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Jadi, Ar-Rasy adalah makhluk pertama yang ada. Sedangkan pena adalah makhluk pertama yang diciptakan untuk tugas spesifik, yaitu mencatat takdir seluruh alam semesta. Intinya, baik Ar-Rasy maupun pena adalah makhluk Allah yang agung dan memiliki peran fundamental dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua dalil tersebut tidak saling bertentangan jika dipahami dengan konteks yang benar. Lalu, bagaimana dengan malaikat yang sudah ada dan bertugas memikul Ar-Rasy? Malaikat diciptakan dari cahaya. Kapan persisnya malaikat diciptakan tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil yang pasti. Tetapi, mereka diciptakan sebelum penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam. Mengenai malaikat pemikul Ar-Rasy, mereka adalah malaikat yang memiliki tingkatan dan ukuran yang sangat agung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa para malaikat pemikul Ar-Rasy adalah salah satu yang paling awal diciptakan di antara malaikat lainnya karena tugas mereka yang sangat besar. Jadi, meskipun Ar-Rasy adalah makhluk pertama, malaikat yang bertugas memikulnya juga diciptakan di awal, atau setidaknya sebelum Ar-Rasy itu sendiri memiliki tiang-tiang yang memerlukan pemikul. Ar-Rasy itu ada, dan kemudian Allah ciptakan para malaikat pemikulnya. Hanya Allah yang paling tahu. Wallahu a'lam. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Setelah kita jelajahi jauhnya alam semesta dan kedalaman makna di balik Ar-Rasy milik Allah, serta segenap rangkaian proses penciptaan, apa yang bisa kita bawa pulang? Mungkin bukan hanya sekedar informasi, tapi sebuah kekaguman yang mendalam dan rasa syukur yang tak terhingga atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.